Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asep Ramdhani dari kelas TIF RP 21 CIDB. Nah, di sini saya akan mendemokan proyek UTS yang sudah saya buat. Dari relasi seperti ini, kemudian tabel alat belum ada isi, tabel divisi sudah ada 2 isi, tabel pegawai sudah ada 3 isi, tabel penjualan belum ada, dan tabel user ada 3 data. Setelah itu masuk ke netbin. Nah, ini nama projectnya yaitu UTS PBO2 dengan NIM. Setelah itu run di form login. Nah, yang pertama-tama lakukan daftar terlebih dahulu dengan level produksi. Di sini ada email, password, dan konfirmasi password. Bila menggunakan email yang sudah digunakan atau yang sudah dipakai, coba isi dulu. Bila disimpan, input email tidak diterima. Rubah email dengan yang bisa diinput. Adapun bila password tidak sesuai dengan validasi daftar, input password tidak diterima. Ataupun konfirmasi password tidak cocok, konfirmasi password harus sama dengan password. Kemudian daftar data berhasil disimpan. Misalkan tadi bila input datanya masih kosong semua, nah data harus diisi semua. Tadi lupa belum kecek. Kemudian login dengan label admin. Masuk. Nah, di form admin ada data user dan data pegawai, di mana data user menampilkan nomor, ID user, email, password, dan label. Kalau data pegawai ada kode pegawai, nama, jenis kelamin, tanggal, alamat, ID user, kemudian nama divisi. Setelah itu coba menambah tadi juga baru mendaftar, yaitu otomatis sudah ada user keempat dengan email Gama. Baik, tambah baru email yang kelima. Bila menggunakan email yang sudah digunakan, format email salah. Nah, email sudah digunakan, tidak bisa. Di sini juga ada validasi password dan email. Dengan level marketing, bila disimpan pun tetap tidak bisa, input email tidak diterima. Kalau untuk password juga, input password tidak diterima. Simpan, data berhasil disimpan. Kalau masih kosong, data harus diisi semua. Kode otomatis sudah benar, yaitu user yang ke-6. Dengan level marketing, simpan, data berhasil disimpan. Kemudian lakukan pencarian data berdasarkan email, yaitu ada 1, dan berdasarkan kode user 02, 03 berhasil. Setelah itu masuk ke data pegawai. Nah, sebelumnya di data pegawai coba ubah terlebih dahulu. Coba merubah nama dan alamat. Bila diubah dengan tanpa mengganti ID user, data berhasil dirubah. Nah, berubah dengan jadi namanya Kemarama dan alamat jadi Kampung Cilebak. Ataupun yang diubah yaitu dengan mengubah ID user yang keempat. Nah, user ini bisa digunakan. Ini kembalikan lagi. Bila diubah, data berhasil dirubah. Nah, ID user berubah.
kalaupun si ID usernya yang udah digunakan, user ini sudah digunakan, bila diubah input ID user tidak diterima karena ID user sudah digunakan oleh user lain. Kembalikan lagi ke user yang kedua. Baik, setelah itu tambahkan data user yang lain yang baru didaftarkan tadi. Tanggal masuk, tanggal ketiga, ID user yang keempat. Nah, ini secara otomatis tidak bisa dirubah sesuai yang tadi didaftarkan. Dan kode. Nah, kode secara otomatis akan mengambil inisial dari nama divisi yaitu produksi dengan kode tanggal yaitu tanggal 3 bulan 5 2023 dan data yang keempat karena baru ada 3 data. Kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Nah, tertambahkan. Tambahkan lagi yang kelima. Label marketing, tanggal masuk tanggal 4. Nah, bila ada sebagian yang belum diisi, bila disimpan, data harus diisi semua. Nah, kode pegawai pun sudah sesuai dengan inisial marketing yaitu marketing mar tanggal 4 bulan 5 2003, data kelima. Simpan, data berhasil disimpan. Satu lagi user yang keenam. Alamat, tanggal masuk tanggal 5, kode secara otomatis, kemudian simpan. Nah, berhasil disimpan. Satu, lakukan pencarian data sesuai nama, sesuai kode. Nah, tampil. Setelah itu ubah password dari admin, kemudian logout. Nah, masukkan password yang lama. Bila password tidak sesuai, maka akan tetap muncul password lama tidak sesuai. Harus memasukkan password yang sesuai. Password lama sudah sesuai. Kemudian ada validasi password. Baru harus lebih dari 8 karakter dan harus unik. Password baru sudah benar. Bila diinputkan password lamanya tidak sesuai, ubah password lama salah. Nah, adapun password barunya tidak sesuai, maka input password baru tidak diterima. Kemudian ubah. Password berhasil diubah. Setelah itu logout, login kembali dengan password yang baru. Masuk. Nah, berhasil masuk, kemudian masuk ke profil. Di sini menampilkan kode pegawai, nama pegawai, email, jenis kelamin, tanggal masuk kerja, alamat, nama divisi, gaji pokok, kemudian tunjangan. Setelah itu logout. Login dengan label produksi. Masuk. Nah, untuk label produksi akan menampilkan data divisi, data alat, dan data penjualan. Yang dimana untuk label produksi hanya bisa melihat dan melakukan pencarian data. Namun di sini belum ada datanya. Berarti masuk ke divisi dulu. Klik data divisi, lalu klik salah satu data di tabel, lakukan perubahan data di gaji pokok dan tunjangan, lakukan validasi.
jika memasukkan huruf di gaji pokok dan tunjangan. Oke. Nah, bila sekarang coba mengubah, misalkan mengetikkan karakter di gaji pokok atau tunjangan, tidak bisa, harus menggunakan angka. Bila gaji pokoknya menjadi 4 juta dan tunjangannya menjadi 400.000, harus dengan angka. Kemudian ubah. Nah, produksi jadi 4 juta dan 4 juta. Coba ganti lagi. Setelah itu, ataupun bila diinputkan kosong, bila diubah, data harus diisi semua, maka harus tidak boleh ada yang kosong. Kemudian masuk ke data alat, lalu tambah data alat sebanyak 5 buah. Nah, karena masih kosong, harus menambahkan alat baru 6, misal termometer. Secara otomatis kode alatnya menjadi inisial dari 6 alat, karena di sini ada cuma satu kata, jadi ter 001. Untuk biaya produksinya 75.125. Nah, bila memasukkan harga jual lebih kecil dari harga produk, maka akan muncul harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Bila disimpan pun tidak akan bisa, harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Nah, bila sudah sesuai, harga jual bisa digunakan. Bila disimpan pun dapat disimpan. Data berhasil disimpan. Kemudian tambah. Bila yang diinputkan masih kosong, data harus diisi semua. Blood glucose meter.